Pemirsa, sejumlah insiden pelanggaran batas wilayah perairan di Kepulauan Natuna terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun penegakan hukum di wilayah Natuna selalu memicu reaksi dari Cina akibat adanya klaim wilayah perairan atas sebagian perairan Natuna. Insiden konfrontasi antara kapal perang Republik Indonesia dengan kapal penjaga pantai Cina berbuntut panjang. Pemerintah Cina protes keras atas tindakan penegakan hukum atas pelanggaran wilayah yang dilakukan TNI Angkatan Laut. Melalui juru bicara Menteri Luar Negerinya, Cina menilai tindakan tersebut berlebihan. Kami memprotes keras dan mengecam tindakan berlebihan tentara Angkatan Laut Indonesia, dan kami menuntut Indonesia tidak mengambil langkah yang bisa membuat rumit dan memperluas konflik atau berdampak pada perdamaian dan stabilitas regional. Atas insiden tersebut, pemerintah Cina memanggil Duta Besar Indonesia untuk Cina. Namun pemerintah Indonesia menjelaskan tindakan tersebut sebagai penegakan hukum atas pelanggaran kedaulatan. Duta Besar kita sudah dipanggil, mereka menyampaikan beberapa concernnya, dan kita jawab bahwa ini adalah bagian dari law enforcement di wilayah ZEE Indonesia. Jadi saya kira cukup jelas posisi kita mengenai masalah law enforcement. Wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir kerap memunculkan gejolak. Awalnya, Indonesia tak bersengketa langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dengan sejumlah negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden muncul akibat pelanggaran wilayah perairan oleh kapal ikan Cina. Kapal penjaga pantai Cina kerap memprovokasi dan menghalangi kapal patroli Indonesia yang hendak menangkap kapal ikan asal Cina. Berdasarkan peta dari Badan PBB UNCLOS, Indonesia berhak atas zona ekonomi eksklusif hingga 200 nautical mile dari Kepulauan Natuna. Badan PBB yang menangani hukum laut tersebut menyatakan wilayah tersebut merupakan kedaulatan Indonesia. Namun, peta tersebut beririsan dengan peta wilayah perairan Cina. Mereka menyatakan area yang nyaris meliputi seluruh laut Cina Selatan tersebut adalah zona perikanan tradisional mereka. Tim TV One mengabarkan. Natuna menjadi satu-satunya pulau di Indonesia yang berbatasan langsung dengan 8 negara. Tumpang tindih kebijakan antara penjaga keamanan membuat praktik pencurian ikan di Natuna begitu menggurita. Nelayan di Natuna pun kerap melihat kapal-kapal asing bebas warawiri menjara ikan di perairan Indonesia. Natuna adalah salah satu wilayah perairan di tanah air yang menjadi surga bagi para pencuri ikan berbendera asing. Karena Natuna menjadi satu-satunya pulau di Indonesia yang berbatasan langsung dengan 8 negara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Taiwan. Natuna itu strategis karena ternyata kalau kita lihat secara geopolitik ya, itu berbatasan dengan 8 negara. Secara geopolitik, kepentingan geografis politik negara-negara di 8 negara itu ternyata membutuhkan Natuna. Di situ juga adalah daerah lintas bisnis sebetulnya melalui pelayaran laut, dan kami melihat bahwa kapal-kapal asing yang beredar di Natuna mengambil ikan kekayaan laut kita itu jauh lebih banyak dibanding perairan yang lain. Tumpang tindih kebijakan antara penjaga keamanan membuat praktik illegal fishing di Natuna begitu menggurita. Nelayan di Natuna pun kerap melihat kapal-kapal asing bebas warawiri menjara ikan di perairan Indonesia. Kalau kami tradisional memandaikan daya tangkap kami itu hanya pancing ya. Tradisional rata-rata mancing ya. Sangat terganggu sama nelayan-nelayan asing itu kan. Mereka itu, alat tangkap mereka itu lebih canggih kan, lebih canggih. Kalau kami ini mungkin ikan banyak pun kalau nggak mau makan udah nggak dapat juga kami kan, tergantung musim juga, faktor cuaca kan.
Bagaimana bisa kapal-kapal asing ini leluasa mengeruk kekayaan laut di Natuna? Sementara penjagaan laut di perairan ini sudah dilakukan secara berlapis. Dari informasi di lapangan yang kami peroleh, ada uang pelicin dari kapal asing yang berniat mengeruk ikan di Natuna. Satu kapal bahkan bisa menyetor uang ke oknum aparat senilai 20 hingga 30 juta rupiah. Saat informan juga, wah itu gede mas, katanya 800 sampai 1 juta per kapal ketemu RRI itu. Gila dong, sekarang hitungannya ada 1.200 kapal per. Yang cuma di tengah laut itu bukan sejuta 2 juta. Sampai Masya Allah. Makanya dan Kosal Pak Agung ini kan dulu Bintara di sini di Rembosa. Pindah. Setelah program minta sini lagi karena apa? Banyaknya kapal-kapal pukat dari Karimun, dari Asahan itu diminta jatah 100 juta. Kalau ada bintang 1 minimal ratusan juta setorannya. Dan 2 tiket sekian. Tidak heran bila praktik pencurian ikan di Natuna merajalela. Oknum petugas pengamanan yang sejatinya harus menertibkan pelaku pencurian ikan justru turut memberi peluang. Benarkah praktik suap oknum TNI benar terjadi? Informasi ini akan kami tindak lanjuti, harus tindak lanjuti. Kita laporkan, ternyata ada temuan dari pihak yang netral gitu ya, yang independen, yang tidak sepihak lah gitu. Ini bahwa ada laporan mengatakan bahwa KRI gitu ya, KRI yang melakukan itu. Ini menjadi catatan mas. Kita tindak kalau ada pelanggar-pelanggar seperti itu. Langkah pemerintah dalam memberantas penjualan ikan memang harus lebih serius dilakukan. Karena begitu besar harapan nelayan untuk dapat bertahan melaut dan hidup sejahtera. Sebenarnya, sudah beberapa kali kapal berbendera asing ditangkap dan diledakkan. Namun sekian kali ditangkap, sekian kali ditindak, pencuri ikan terus berdatangan tanpa henti mencari celah mengeruk hasil laut negeri ini. Dari Natuna, Kepulauan Riau, tim TV One mengabarkan. Internal teman Ahok bergolak seiring tudingan aliran dana reklamasi senilai 30 miliar rupiah dan manipulasi data KTP. Selengkapnya sesaat lagi.